deketan nggak? Nggak di situ dong. Di TV, di IG live-mu. Ya gimana? Kalau terlalu jauh nanti nggak kedengeran. Oh gitu. Ya, Ya udah nggak? kita gitu. Udah segini. Udah. Belum ada yang nonton. Baru Vero doang. Baru satu orang, baru Vero. Hai Vero. Iya, dah mas mulai dah. Oke, sambil nunggu. Kenapa ya kok ngezoom banget ya? Jadi suaminya dokter Freddy itu mau nemenin dia waktu tes kesehatan dia pertama kali dia itu dan dia tuh bener-bener kayak ngacanya banget kan kalau ke depan dan itu ada hamil kan itu sih tak stabil. Selamat pagi, assalamualaikum. Otomatis pasti aku mendekat, ya kan? Karena aku harus baca siapa yang menyapa. Yang nge-live baru Vero doang. Jadi belum bisa mulai. Kemarin siang tuh gercep. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Gini ya Ada siapa aja nih yang sudah live? Ya, suaranya nanti keluar di sini loh. Pagi Pitiwi Jutek. Kenapa namanya Pagi Pitiwi Jutek? Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Desi. Stay tune ya sambil menunggu Dokter Evi yang masih ada pasien nih kebetulan di Poli Gigi. Jadi sambil nunggu ada yang mau tanya-tanya boleh. Yuk teman-temannya diajak live yang mau belajar tentang perawatan gigi boleh. Nah, karena kata teman-teman saya muka saya jutek, wow. Salam kenal dari Rumah Sakit Islam Surabaya. Jadi pagi ini kita akan bahas tentang cegah kecacatan, dampingi anak menggosok gigi hingga usia 15 tahun. Jadi pagi ini akan dipandu dengan saya Dr. Rizka dari Rumah Sakit Islam Surabaya. Hai semuanya yang sudah join. Oke, sambil menunggu Dokter Evi, mungkin ada yang mau tanya-tanya tentang Rumah Sakit Islam Surabaya. Kalau saya bisa jawab, oke, saya akan jawab. Atau ada yang mau lihat view dari mana kita live? View kota Surabaya. Kebetulan saya dibantu sama 2 orang di sini. Bentar ya, sambil menunggu. Oke, yuk ajak teman-temannya untuk live kali aja. Ada yang mau belajar? Ada yang mau belajar tentang kesehatan gigi pada anak? Yang udah nikah boleh, ibu-ibu muda yang belum punya anak juga boleh join. Persiapan nanti kalau udah punya anak. Vina Melinda, Ahmad Hairul. Ini dari mana aja nih yang udah ikutan live?
Gimana dokter Evi udah siap belum ya kira-kira? Belum sepertinya, dokter Evi masih siap-siap. Masih sepi. Mungkin lagi pada kerja kayaknya ya. Iya. Perhimpunan Oh ini ada dari Perhimpunan Jeng-Jeng Penyuka Drakor. Baiklah. Perhimpunan Ibu-Ibu Penyuka Opa-Opa. Lucu-lucu ya. Oke. Ayo teman-temannya diajak live. Halo. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Yang mau tanya-tanya boleh langsung komen di live, nanti akan dijawab sama Dr. Evi. Yang mau tanya-tanya seputar kesehatan gigi anak boleh, jadi nanti langsung dijawab. Kita masih menunggu Dr. Evi ya, jadi dia mungkin masih ada pasien, sedang siap-siap. Nanti kalau udah, nanti kita langsung mulai ngobrol-ngobrol. Mau minta tips dok untuk menyikat gigi anak usia 2 tahun karena sikat giginya suka digigitin. Oke, nanti kita jawab ya. Stay terus di Instagram live. Kebetulan Dr. Evi belum gabung, jadi bisa nanti di capture. Mbak Vero, tolong di capture. Halo, Maulidatur 31. Hai, assalamualaikum. Semoga sehat-sehat semua ya yang sedang ikutan live. Oke, mungkin yang mau tanya-tanya boleh langsung ketik di komen. Dimulai kapan nih dok, memperlonggar kerja? Oke, sambil menunggu Dr. Evi ya. Dr. Evi masih siap-siap sepertinya, karena tadi masih ada pasien. Sebentar lagi kita mulai. Sebentar, masih nunggu Dr. Evi ya. Mungkin yang punya perkumpulan boleh diajak join. Sambil menunggu Dr. Evi, boleh yang mau tanya-tanya. Iya. Pakai alimah teruskan. Hai. Ada yang mau tanya-tanya? Boleh. Sambil menunggu Dr. Evi untuk join, boleh tanya-tanya. Hai Bu Yuli. Oh no. Yuk. Sambil menunggu Dr. Evi untuk join. Kenapa? Bentar ya, mungkin masih ada kesalahan teknis. Diminta download Azad Screen Recorder.
Buat buat merecord komen. Oh, pasta gigi yang aman untuk anak usia 1 tahun. Oke, nanti dijawab sama Dokter Evi ya, Bu Yuli. Kita sambil nunggu. Kamu capture aja. Nanti apa? Aku tanya ke tamu nanti pertanyaannya apa aja. Daripada download agak susah kayaknya. Ya. Rindu praktek di RSI. Wow, emang RSI merindukan ya. Pasta gigi, oke tadi udah ada 2 pertanyaan ya. Tentang gimana caranya mensikat gigi untuk anak usia 2 tahun karena giginya suka digigitin. Oh, karena sikat giginya suka digigit. Terus pasta gigi yang aman untuk anak usia 1 tahun. Mbak Vina, kalau rindu praktek di RSI boleh main-main deh ke RSI. Oke, halo semuanya yang sudah join. Hah? Sudah? Dokter Evi udah bisa join belum ya? Dokter Evi cantik Mbak Indri tambah cantik aja. Wow, terima kasih. Salah. buka aja nanti Dokter Evi langsung nyala. Iya, udah dibuka dari tadi kan? Risetnya mulai Udah, dari tadi sudah mulai. Hanya kangen kontrol sama dokter gigi Evi. Oke. Nanti ada caranya yang pingin kontrol sama dokter gigi Evi, yang pingin ketemu langsung sama dokter gigi Evi, nanti dikasih tahu deh caranya sama dokter gigi Evi. Kak Indri. Oh, kalau di sini dokter Rizka. Oke, kangen. Kalau kangen sama dokter Evi juga boleh loh ke rumah sakit. Jadi jangan pernah takut ke rumah sakit karena tenang aja. Rumah sakit kita insya Allah aman. Jadi tinggal ikuti protokol-protokol, bisa pakai masker, cuci tangan, ya. Jadi nggak usah takut dan kita juga sudah ada zonasi. Jadi tenang aja. Senyumnya dokter Rizka mau bercerah hari ini. Wah, alhamdulillah. Terima kasih. Waduh. Yuk, dokter Evi buruan dok. Udah banyak yang nunggu. Udah banyak yang nunggu nih dok. Kemana ya dokter Evi? Mungkin bisa segera dipanggil. Mungkin masih. Waduh, ada Aristawati Naura sepertinya. Sudah adikku. Ada yang mau tanya-tanya? Boleh. Hai Mbak Dini. Hai Bu Yuda, ada dokter Kiki juga. Halo dokter Kiki. Terus ada Mbak Nita. Oke, sambil nunggu, bolehkah bayi menggunakan pasta gigi berfluoride? Oke, nanti dijawab ya sambil nunggu dokter gigi Evi ya. Oke, ditunggu ya nanti jawabannya. Jadi kita live selama 1 jam. kita lagi syuting. Mau, masih lagi syuting. Oke. Iya dokter. Ada lagi yang mau tanya-tanya, boleh langsung ditaruh pertanyaannya di komen. Halo, ya. Sambil nunggu dokter Evi ya. Nih, kebetulan kita live-nya dari ruang komite medik. Ya, jadi kalau ada yang mau tanya, gimana? Dokter Evi sudah? Suaranya kenapa? Kenapa dok? Langsung gabung.
Telepon. Oh, telepon. Dok, kalau malam mau tidur habis gosok gigi malah minum susu, Dok, apa tidak merusak giginya? Oke. Nanti ditunggu. Kebetulan saya bukan dokter gigi. Hai semuanya, assalamualaikum. Yang udah gabung, boleh diajak teman-temannya yang lainnya untuk gabung. Untuk kayak nanya. Mbak Vero, pertanyaannya di capture. Vero, pertanyaannya di capture. Sudah ada berapa pertanyaan? Oke, ditunggu ya. Ada yang mau nanya-nanya lagi? Sudah ada beberapa pertanyaan. Yuk. Oh, udah. Sudah? Sudah ada Dokter Evi. Oh ya, langsung gabung aja. Bagaimana cara menjawab? Mohon maaf. Dokter Evi ngomong. Bagaimana cara merawat gigi bayi usia 7 bulan tapi dia ini susah makan, GTM mulu, worry juga, cuma minum susu dan giginya baru tumbuh 2 di bawah. Oke, nanti insya Allah dijawab. Oke, ditunggu. Sebentar ya, ditunggu Dokter Gigi Evi ya. Tadi masih ada pasien soalnya, jadi kita live dulu sambil join. Jadi hari ini kita bahas cegah kececilan. Oke. Jadi hari ini kita akan bahas cegah kecacatan dampingi anak menggosok gigi hingga usia 15 tahun. Jadi kenapa sih kita bahas masalah gigi ya? Jadi usia 5 tahun gosok gigi 2 kali sehari, tapi kadang bau mulut. Kenapa ya? Dokter Gigi Evi cantik dan salihah. Baik. Alhamdulillah ya, cantik dan salihah. Jadi gigi itu salah satu bagian terkuat yang ada di tubuh kita ya. Jadi dia tuh tersusun dari kalsium, ada protein. Jadi fungsinya gigi itu, fungsi utamanya itu adalah untuk mengunyah ya, seperti yang kita tahu. Jadi dan juga bisa membantu. Oke, mohon maaf, minal aidin wal faizin. Oh ya, mohon maaf lahir batin juga, Dok. Anakku umur 5,5 tahun, tapi kenapa kalau makan tahu kenapa nggak bisa ngunyah ya? Ada yang salahkah dengan struktur giginya dan giginya tidak ada yang lobang? Wajarkah? Oke, ditunggu ya. Nanti Dokter Gigi Evi yang akan menjawab. Jadi sebenarnya sikat gigi aja itu nggak cukup. Nah, jadi rutinitas gosok gigi itu kita bisa selain kita gosok gigi, kita bisa berkumur menggunakan obat kumur. Nah, kadang membersihkannya dengan benang itu juga nggak cukup gitu untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Nah, nanti makanya kenapa sih kita tuh harus mendampingi anak sampai usia 15 tahun dalam menggosok gigi. Nanti akan kita bahas sambil menunggu Dokter Evi gabung. Sepertinya masih ada masalah teknis di Poli. Jadi boleh teman-teman yang mau nanya bisa langsung taruh pertanyaannya di komen. Sebenarnya udah lumayan banyak pertanyaannya, nanti akan di-capture sama Mbak Vero ya. Nah, kalau misalnya pengen berobat ke dokter gigi, kebetulan kita sekarang ada layanan baru yang namanya telemedicine. Nah, nanti bisa buka tuh di Instagramnya Rumah Sakit Islam Surabaya gimana caranya kita mau daftar telemedicine. Jadi kita nggak perlu datang ke rumah sakit, tapi kita bisa berkonsultasi sama dokter melalui, kalau kita di Rumah Sakit Islam pakai aplikasi Google Duo. Jadi yang pingin daftar telemedicine bisa install Google Duo untuk
untuk berkonsultasi. Sudah 15 menit. Nggak apa-apa. Kenapa Ferry? Kayaknya dokter Evi masih nggak nyaut suaranya. Pakai itu Pak, pakai headset. Iya, itu tadi masih dibenerin. Cuman kalau nggak usah pakai headset aja. Nggak Kok apa-apa, pakai cuman ya pakai. Ya, ini kemarin juga nggak pakai headset. Nggak tahu ini tadi. Ini Mbak Ayu tak semua bantu. Baby usia 2 tahun kalau mau tumbuh gigi selalu panas, wajarkah? Nggak ada keluhan lain di gusi, nggak ada keluhan lain di gusi, udah kelihatan putih-putih. Makasih dokter gigi Evi dan dokter Rizka. Ya ditunggu ya nanti jawabannya. Tolong nanti diberi contoh, nanti tolong nanti diberi contoh simulasi sikat gigi yang benar dan aman karena belum tentu kita semua mengerti. Baiklah. Baik, nanti akan dicontohkan dengan dokter gigi Evi. Gimana caranya sikat gigi yang benar dan aman. Hai dokter Evi, akhirnya dokter Evi udah join. Oke, please welcome. Nah, oke, ini dokter Evi. Oke, di sini kita mulai nih ya, sambil menunggu. Nih, ini yang ditunggu-tunggu sudah join. Oke, masih nunggu sinyal sepertinya. Kok dokter Evi miring ya? Assalamualaikum. Dokter, kok miring ya? Oke, saya rubah dulu kameranya ya. Posisinya, posisi potret. Mungkin bisa dirubah dong posisi HP-nya. Ya, sinyalnya jelek. Ya, hai, assalamualaikum dokter Evi. Waalaikumsalam. Udah banyak. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Lagi di mana nih posisinya? Lagi di Poligigi. Nah, tadi sambil kita nunggu dokter Evi join, udah banyak banget pertanyaan yang sudah nulis di komen. Jadi nanti dokter gigi Evi siap-siap. Tapi sebelum kita jawabin pertanyaan teman-teman, kita bahas dulu ya apa yang akan kita bahas pagi ini, yaitu cegah kecacatan, dampingi anak menggosok gigi hingga usia 15 tahun. Hari ini materi yang akan kita bahas. Tapi sebelumnya, kita kenalin dulu ya. Jadi kita hari ini akan ngobrol dengan dokter gigi Evi, spesialis kedokteran gigi anak MM. Nah, jadi beliau itu adalah dokter gigi spesialis anak yang ada di Rumah Sakit Islam Surabaya. Satu-satunya dokter gigi spesialis anak yang ada di RSI. Nah, kebetulan beliau adalah banyak banget kayaknya. Selain dokter gigi, beliau juga dosen, bisa sebagai motivator, sebagai MC. Jadi kayaknya kalau saya yang nge-host agak malu ya. Oke, yuk udah. Nah, jadi itu perkenalan sekilas dengan dokter Evi ya. Nah, oke, sekarang kita mulai nih. Kita sekarang mau bahas itu tadi tentang cegah kecacatan, dampingi anak menggosok gigi hingga usia 15 tahun ya, Dok? Ya, betul. Nah, oke. Dok, sebelumnya nih, Dok, kan kita tahu nih gigi itu salah satu salah satu bagian tubuh kita yang paling kuat. Ya. Oke, mungkin dokter mau ngatur lightingnya dulu nih. Wow, super beautiful. Posisi kameranya. Oke. Posisi kameranya ya, jadi. Oke. Nah, jadi mungkin salah satu bagian tubuh yang paling yang kuat yang ada di tubuh kita ya. Nah, jadi teman-teman nih taunya kalau menjaga kesehatan gigi itu hanya dengan sikat gigi aja. Kira-kira itu cukup nggak sih, Dok, kalau misalnya hanya sikat gigi aja? Selain ada Assalamualaikum, Ma. Wow, ada anaknya ikut join, Dok. Oke, gimana nih, Dok? Waalaikumsalam. Dengan mensikat gigi aja itu udah cukup? Sebetulnya kesehatan gigi itu, aduh kameranya ini nggak pas nih posisinya nih. Jadi sebetulnya itu kesehatan nggak bisa karena kita pakai headset. Oke deh. Oke, kesehatan gigi
Oke, jadi kesehatan gigi dan mulut itu sebetulnya kita mulai pertama itu adalah dari kebersihan. Nah, setelah kita bersih, maka kita juga harus ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi kesehatan gigi dan mulut. Yang terutama adalah apa yang kita masukkan dalam mulut kita, yaitu makanan. Dan makanan itu sendiri bukan berarti kita harus tidak makan apapun atau nggak boleh makan manis atau gimana. Karena memang sebenarnya kita itu memang butuh yang manis-manis, terutama pada anak-anak. Karena itu untuk energinya. Tapi bagaimana cara kita makan yang benar, bagaimana kita membersihkan gigi yang benar, bagaimana kita membersihkan rongga mulut, bukan hanya gigi ya Dokter Rizka ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk pembahasan kita pada pagi hari ini, kenapa saya menyebutkan tentang kecacatan? Kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, cacat itu adalah hilang atau berkurangnya fungsi dari organ tubuh kita yang mengurangi kemaksimalan dari fungsi bagian tubuh kita tersebut. Dan itu kenapa saya sebutkan cacat? Karena kalau gigi kita berlubang atau rusak, itu pastinya nggak bisa tumbuh lagi. Harus melalui perawatan tambal dan sebagainya. Karena itu saya menyampaikan dari awal bahwa sebetulnya gigi berlubang itu adalah sebuah kecacatan yang tidak kita sadari. Seperti itu. Oke. Jadi selama ini kita menganggap kalau gigi berlubang itu ya udahlah tinggal ditambal aja gitu ya Dok ya. Padahal sebenarnya itu adalah bagian dari suatu kecacatan secara ya kita nggak sadar bahwa itu adalah cacatnya dari sebuah gigi gitu ya. Ya, jadi kita nggak menyadari sebetulnya bahwa itu adalah kecacatan yang permanen dalam tubuh kita, apalagi terhadap anak-anak ya. Bagaimana kita bisa membayangkan anak itu masih kecil, dia harus giginya sudah berubah, dan itu akan dia bawa sampai dia dewasa, sampai dia nanti meninggal dunia. Giginya tetap cacat, nggak bisa regenerasi sel ya. Kalau kita jerawat aja ya Dok, itu kan masih bisa sembuh. Tapi kalau gigi itu nggak bisa sembuh, harus melalui tahapan perawatan dan lain sebagainya. Karena itu saya ingin para ibu, para bunda, ayah, mari kita perhatikan kesehatan gigi anak sejak kecil. Karena anak-anak adalah surat cinta kita untuk masa depan yang mungkin kita sudah tidak berada di sana. Nah, jadi, sebelum kita mau tahu gimana caranya kita untuk mendampingi anak dalam merawat gigi, nah kira-kira sebenarnya usia yang normal untuk pertumbuhan gigi anak itu seperti apa sih Dok tahapannya? Mungkin ini banyak ibu-ibu baru yang bingung, kok anak saya umur sekian kok belum tumbuh gigi ya, kok tumbuhnya hanya segini aja, kok jadi nanti bisa biasanya dibandingin sama anak-anak yang lain gitu. Jadi normalnya nih Dok, untuk supaya untuk pegangan kita nih, supaya pegangan untuk para ibu-ibu muda gitu, sebenarnya pertumbuhan gigi yang normal itu seperti apa ya? Oke, kita mulai saja ya Dokter Rizka ya, juga mitra sehat RSI. Oke. Jadi kita itu sering sekali melihat anak kita dan membanding-bandingkan anak kita dengan anak yang lain. Walaupun saya dokter gigi, tapi karena kita dokter gigi anak itu mempelajari beberapa aspek pertumbuhan dari anak, itu ada 9 aspek yang dimana nanti itu pada saat dia pertumbuhan itu mungkin tidak akan tumbuh bersama-sama, berkembang bersama-sama 9 faktor tersebut. Nah, kadang kita hanya melihat satu faktor dari anak kita itu yang tidak sama dengan anak lain. Nah, padahal itu adalah proses alami untuk pertumbuhannya. Nah, kembali lagi ke pertumbuhan gigi. Misalnya seorang anak itu, dia itu giginya belum tumbuh. Kita flashback lagi ke belakang. Kenapa kok ada empasi ya Dok ya? Umur 6 bulan sudah empasi. Kemudian anak dibiarkan memakan biskuit dan tidak dihancurkan. Disuruh mengunyah-ngunyah. Nah, itu sebagai salah satu stimulasi kita terhadap gingiva atau gusi anak, sehingga dia akan merangsang pertumbuhan calon-calon giginya. Seperti itu. Nah, ada orang tua yang diantaranya sudah masuk ke DM ke saya, itu dokter besok dibahas dong, kenapa kok gigi anak saya sampai 9 bulan belum tumbuh? Nah, padahal usia untuk pertumbuhan gigi itu range-nya antara 0 sampai dengan 24 bulan. Nah, oke, berarti range pertumbuhan gigi anak 0 sampai 24 bulan atau 2 tahun ya.
Oke. Tapi memang bagus sekali, saya senang sekali ibu-ibu sekarang, orang tua sekarang tuh sudah mulai aware ya terhadap kesehatan gigi anaknya, sehingga masih 10 bulan aja udah bingung. Ini kenapa kok giginya belum tumbuh? Ya, memang perlu waspada. Tapi di samping kita memang harus memahami bahwa tidak sama pertumbuhan gigi anak itu pada tiap-tiap anaknya, pada individunya. Juga kita harus waspada adanya sindroma-sindroma tertentu yang bisa menyebabkan gigi anak itu, anak tidak punya benih gigi. Ada istilahnya anodonsia, jadi anak itu nggak punya gigi. Tapi tidak semata-mata hanya nggak ada giginya, nggak seperti itu dong. Ada gejala-gejala lain, antaranya itu mungkin rambutnya menjadi jarang dan lain sebagainya. Tapi saran saya untuk para orang tua, boleh aware, tapi jangan cemas. Coba kita stimulasi dulu giginya, anak-anak itu mengunyah atau ada teaser ya dok ya. Nah itu yang sebetulnya saya sangat mendukung sekali, teaser yang diisi dengan sari buah. Oh jadi boleh ya pakai baby teaser itu? Baby teaser boleh dong. Ya. Oke. Seperti itu dok. Nah, jadi kan tadi kalau usia pertumbuhan gigi itu kan dari 0 sampai 24 bulan. Nah, kira-kira orang tua itu boleh mulai merasa cemas. Nah, biasa nih orang tua, karena ada pertanyaan yang masuk, dia nanya nih, dok kenapa ya, bentar nih, dok, anak saya usia laki-laki usia 9 bulan 6 hari. Nah, tapi belum tumbuh gigi. Nah, kapan sih orang tua itu harus mulai aware gitu? Kok anak saya belum tumbuh gigi ya? Itu kira-kira di usia berapa ya dok? Anak-anak orang tua harus mulai aware. Seperti tadi ya dokter ya. Kalau menurut yang saya pernah pelajari bahwa memang kita harus menstimulasi anak-anak itu agar giginya itu terangsang untuk tumbuh, misalnya dengan teaser dan kemudian biskuit yang kasar sehingga fungsinya tadi itu terasah sehingga merangsang benih gigi untuk segera tumbuh. Nah, tapi coba ibu, kalau saya ya bunda, ayah itu biasanya itu menyarankan kepada ayah bunda untuk membuat 1 hari gigi. Hari gigi itu biasanya teman-teman itu yang masih bekerja ya, dia membuat hari gigi itu adalah hari Sabtu dan hari Minggu. Nah di hari gigi itu orang tua mencoba memeriksa gigi anaknya secara teliti. Coba kita lihat sama-sama giginya seperti apa. Biasanya orang tua itu tidak menyadari bahwa sudah mulai ada gusi-gusi yang hamil ya dok ya, yang giginya mau tumbuh. Nah itu berarti sudah mau tumbuh giginya, tapi butuh rangsangan dan stimulasi lebih tinggi lagi. Nah, untuk aware ya seperti saya sampaikan tadi, antara usia 1,5 sampai 2 tahun, kalau masih belum tumbuh, mari diperiksakan, dan dokter gigi biasanya akan menyarankan foto panoramik untuk melihat ada atau tidaknya dari benih gigi. Oke. Nah itu kan seputar tadi gigi ya, jadi mudah-mudahan teman-teman yang live, yang udah ikutan live bisa paham bahwa pertumbuhan gigi anak itu dari 0 sampai 24 bulan. Nah kita boleh mulai aware saat usia 1,5 tahun, kita udah anak kita belum tumbuh gigi sama sekali. Jadi memang tiap anak itu pertumbuhannya pasti beda-beda. Jadi tidak perlu membandingkan anak Anda dengan anak orang lain, karena setiap anak punya masa tumbuh yang berbeda-beda. Nah, oke. Nah, tadi itu kan kita udah tahu bahwa 0 sampai 24 bulan. Nah, saat anak-anak makan, sudah mulai makan, mulai empati gitu. Nah, kadang-kadang kita nih sebagai orang tua, itu kadang kalau nyuapin anak, kita suka niup-niup makanan kan, dok. Kalau misalnya panas, makanan itu panas, itu pasti kita tiup. Nah, itu ada pengaruhnya nggak ke kesehatan gigi? Oke. Ada bakteri yang memang menyebabkan gigi berlubang. Karena gigi berlubang itu tidak serta-merta karena orang menganggap bahwa kamu banyak makan permen, makanya gigi kamu berlubang. No, ada beberapa orang tua juga menanyakan, dokter, anak saya yang pertama juga perlakuannya sama dengan anak saya yang kedua. Kenapa yang kedua ini giginya sering berlubang, tapi yang pertama kok enggak? Ya kan? Nah, ada banyak yang mempengaruhi gigi menjadi berlubang itu pada anak-anak. Yang pertama adalah yang perlu kita ketahui bersama bahwa anak bayi terlahir
tanpa ada bakteri yang menyebabkan gigi berlubang. Nah, dari manakah bakteri itu didapatkan oleh anak itu sehingga anak itu menjadi giginya berlubang? Ya, bisa dari cara kita feeding, bisa cara kita mencium anak-anak. Nah, di situ penularan bisa terjadi. Tapi tidak serta-merta begitu saja. Kalau toh memang ada kuman yang sudah terdapat dalam gigi anak tersebut, tetapi anak tersebut rajin kita berikan fluor ya, pasta gigi yang mengandung fluor dan lain sebagainya, bisa juga terjaga atau tereliminir. Ditambah lagi kalau pola makannya benar, ya kan? Nah, lalu bagaimanakah seharusnya anak-anak itu makan yang benar? Jadi ada clearance time dari rongga mulut kita antara jam makan besar pertama dan jam makan besar yang kedua. Nah, di situ itu kenapa kita snacknya itu harus lebih yang tidak mengandung makanan-makanan yang mudah melekat pada gigi. Karena pada jam-jam itu keadaan di rongga mulut kita sedang berusaha untuk mengkatalis sehingga penyebab-penyebab dari zat-zat yang menyebabkan gigi berlubang itu akan dinetralisir oleh tubuh kita. Jadi kalau snacking pada anak-anak, utamakan buah-buahan seperti itu. Oke, jadi tetap diutamakan buah-buah dan harus ada jeda waktunya ya dari makan besar dan snacking pada anak-anak. Nah, selama ini kalau misalnya anak itu sudah mulai makan, otomatis kalau kita sebagai orang dewasa, kita pasti sikat gigi kan, Dok? Nah, kapan sih anak-anak itu mulai diajarkan untuk mulai sikat gigi? Karena ini kan dari bahasan yang mau kita bahas itu adalah kan mendampingi anak sampai usia 15 tahun gitu. Nah, kapan dimulai anak itu diajarin untuk mulai belajar sikat gigi? Dan kenapa sih harus didampingi sampai usia 15 tahun ya, Dok? Kan mungkin kalau 15 tahun tuh mungkin sudah SMP ya. Jadi kalau menurut kita yang orang awam mungkin anak SMP pasti udah bisa dong sikat gigi, nggak perlu didampingi lagi sama orang tua gitu. Jadi mulai kapan anak itu harus dimulai diajarkan atau dikenalkan dengan sikat gigi dan kenapa harus sampai usia 15 tahun? Oke, saya jawab pelan-pelan ya, Dok ya. Oke, kapan kita harus mulai mengenalkan cara sikat gigi kepada anak? Yang pertama adalah sejak anak itu bisa melihat kita. Oke, sejak anak itu bisa melihat kita sudah mulai mengenalkan sikat gigi. Baru tahu saya. Saya pikir kalau misalnya sudah mulai timbul gigi, baru kita mulai untuk mengajarkan cara sikat gigi. Jadi sejak anak bisa melihat kita, sudah kita mulai kenalkan tentang sikat gigi. Oke. Jadi ini ilmu mengapa baru. Demikian? Ya, mengapa demikian? Karena anak-anak itu lebih mudah meniru daripada mendengar perintah kita. Ya kan? Betul. Nah, jadi orang tua harus mencontohkan. Yes. Nah, kalau misalnya anak itu sudah mulai melihat kita, sudah bisa melihat itu mamah aku, itu abah aku, gitu ya. Kita biasakan setiap malam kita tunjukkan bahwa ritual kita sebelum tidur adalah sikat gigi, berwudu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita mengenalkan kepada anak mainan yang sifatnya itu berbulu, bulunya agak kasar. Kenapa demikian? Agar anak terbiasa menerima sensor tubuhnya itu terbiasa menerima bulu-bulu yang agak kasar. Karena ini saya belajar dari anak-anak ABK ya, anak-anak berkebutuhan khusus itu salah satu terapinya adalah menggosokkan sikat gigi ke kulitnya. Kenapa demikian? Anak-anak itu cenderung menghindari dan cenderung takut dengan bulu-bulu, tidak nyaman ya tepatnya, bukan takut, tidak nyaman dengan bulu-bulu yang sifatnya agak kasar. Jadi kalau misalnya kita berikan mainan, marilah kita berikan mainan-mainan yang sedikit teksturnya lebih kasar, bulunya lebih kasar, sehingga anak lebih familiar. Setelah itu,
walaupun gigi belum tumbuh. Dokter Rizka dan mitra sehat, membersihkan gigi atau sikat gigi itu bukan berarti kita hanya membersihkan gigi kan? Oke. Dan kita juga harus membersihkan langit-langit, lidah, kemudian mukosa-mukosa lain di dalam mulut kita. Jadi meskipun anak belum tumbuh gigi, maka lidahnya pun harus kita bersihkan. Kemudian permukaan gusinya juga harus kita bersihkan. Kemudian mukosa-mukosa lain dalam mulutnya juga harus kita bersihkan. Tidak hanya sekedar membersihkan ya Bunda, karena seringkali Bunda itu melihat ada benjolan tuh, dokter ini baru kemarin benjolan ini saya lihat, ini apa dokter? Nah, hello Bunda, marilah kita bersihkan mulut anak kita sekaligus juga kita melihat mungkin ada sesuatu kejanggalan di dalam mulut anak kita. Seperti itu. Oke. Jadi kita harus mengenalkan anak-anak belajar sikat gigi atau mengenal sikat gigi sejak anak dapat melihat kita ya. Jadi itu kuncinya. Jadi kita harus menirukan, mencontohkan dan memberitahu sama anak bahwa kebiasaan-kebiasaan kita itu adalah seperti itu. Dan sikat gigi bukan hanya sikat giginya aja, tapi kita harus membersihkan langit-langit mulut, ya mukosa gigi dan semuanya. Berarti itu dibantu sama kumur-kumur ya dok ya? Ya, pada anak-anak di bawah 2 tahun tuh biasanya dia belum pandai untuk berkumur. Karena itu pasta gigi khusus untuk anak-anak. Oke. Nah, ya. Kebetulan ini udah banyak banget ini pertanyaan yang masuk nih dok. Kayaknya kita harus langsung masuk ke pertanyaan. Pertanyaannya yang pertama adalah sebentar, saya harus lihat ke HP Mbak Vero dulu nih. Pertanyaan yang pertama, jadi kita langsung masuk pertanyaan nggak apa-apa ya dok ya? Supaya mungkin banyak yang ingin tanya. Nah, nih pertanyaan yang pertama, minta tips nih dok, untuk menyikat gigi anak usia 2 tahun karena sikat giginya suka digigitin. Gimana nih caranya dok? Ada tips nggak untuk menyikat gigi anak usia 2 tahun karena sikat giginya tuh suka digigit sama anak-anak? Oke. Bismillah, saya jawab satu ini dulu ya dok ya. Sikat gigi digigit, nggak ada celahnya kan? Iya. Oke aja. Nah, biarin aja digigit, nggak apa-apa. Tapi setelah itu kita coba bermain dengan anak. Setelah digigit, nanti Bunda lihat ya, giginya setelah gigit sikat gigi ini kayak apa. Kayak gitu. Jadi itu adalah seni kita. Yang mengenal anak-anak itu ya ibunya. Jadi kalau saya memberikan tips itu hanya tips global aja. Artinya anak tidak bisa. Anak itu bukan miniatur orang dewasa ya. Sehingga dia itu nggak bisa kalau kita sikat gigi kayak gini terus dia harus meniru kita dengan totally seperti kita, nggak bisa. Belum bisa. Biarkan dia dengan dunianya sendiri. Dia mengeksplor yang namanya sikat gigi itu silakan, nggak apa-apa. Tapi tetap ada momen di mana Bunda yang melakukan pembersihan giginya. Oke. Berarti untuk ibu, untuk mungkin ini ibu juga nih yang bertanya, ini ibu anak, mudah-mudahan pertanyaannya menjawab ya bahwa nggak apa-apa anak-anak sikat gigi lalu giginya digigitin, diselingi dengan bermain bersama orang tua ya. Pastinya nggak apa-apa, pastinya harus seperti itu dong. Ya. Karena juga lalu pertanyaan, kita nggak boleh membuat anak-anak merasa bahwa sikat gigi itu adalah ritual yang sangat menegangkan gitu loh dok. Oke, jadi dibuat fun. Jadi kan dibuat fun. Saya juga mau ambil pertanyaan-pertanyaan. Saya ada di Dokter Dian kalau nggak salah. Sebentar ya dok ya. Oke. Sambil menunggu, wow, udah gigi Evi menghilang. Sambil menunggu ada lagi mungkin yang masih mau tanya boleh, kita masih punya waktu 20 menit untuk live bersama Dokter Gigi Evi. Oke dok, sambil dokter lihat pertanyaan, ada lagi nih yang tanya, pasta gigi yang aman untuk anak usia 1 tahun apa ya dok? Pasta gigi yang aman untuk anak usia 1 tahun. Oke, saya jawab langsung kan? Boleh. Oke, jadi pasta gigi yang memang untuk anak-anak kan sudah dijual di pasaran ya dok ya. Betul. Tapi jika anak itu memang belum bisa kumur dengan benar, kita tahu bahwa di pasta gigi itu ada kandungan fluor yang itu juga nggak boleh dikonsumsi terlalu banyak. Tapi kalau sikat gigi
Nah, tapi kalau pasta gigi anak-anak itu pastinya sudah ada kandungan fluor yang disesuaikan untuk kapasitas tubuh dari anak. Caranya adalah cukup berikan sebiji kacang hijau, letakkan di bulu kita, setelah itu ratakan. Jadi sebiji kacang hijau Sebiji kacang hijau berarti kecil banget ya dok, Jadi sedikit jangan aja. sampai sebiji telur puyuh nanti dok ya. Oke. Nah, terus ini nyambung yang tadi nih, dokter bilang kan nggak bu. Nah, ini ada lagi yang nanya, bolehkah bayi menggunakan pasta gigi berfluoride? Yang di pasaran sekarang sudah ada pasta gigi untuk anak 0 sampai 6 bulan, ada 6 bulan sampai 1 tahun, ada 1 tahun ke atas. Ada juga. Jadi insya Allah yang beredar di pasaran itu sudah bagus ya, hanya menyesuaikan usia. Ya, betul dokter. Menyesuaikan usia dan juga caranya dok ya. Seperti tadi tuh jangan sampai lebih dari biji kacang hijau dok. Oh gitu. Jadi hanya sebiji kacang hijau. Jadi mungkin yang lagi nonton bisa diperhatikan ya. Jadi itu hanya sedikit aja. Mudah-mudahan menjawab ya pertanyaannya Bu Yuli dan pertanyaannya Nisa. Lalu pertanyaan selanjutnya nih dok. Kalau malam mau tidur habis gosok gigi malah minum susu dot, apa tidak merusak giginya dok? Ini pertanyaan yang kalau dibilang mainstream enggak, tapi memang ini dilema para orang tua ya dok ya. Oke, usia berapa tadi anaknya dokter? Yang bertanya tadi? Ini dia nggak menyebut usia sih dok, dia hanya tanya kalau mau tidur habis gosok gigi minum susu, minum dot. Nah itu giginya malah merusak gigi atau enggak? Ini ada 2 ya dok ya yang saya garis bawahi dari pertanyaan ini. Umur berapa kok masih pakai dot? Yang pertama, yang kedua mau tidur kok masih minum susu. Setelah itu nggak sikat gigi terus langsung bubuk. Nah di sini seni para orang tua. Saya sering menyarankan kepada orang tua, dokter ini kalau sedang tidur masih minum susu botol. Oke. Caranya adalah sediakan 2 botol. Yang satu adalah susu, yang satu adalah air putih. Ketika anak tersebut sudah selesai minum susu botol, pasti dia buang kan botolnya. Kasih botol berisi air putih. Dok, dibuang dok botolnya. It's okay, nggak masalah. Dia kan sudah menyedot 1 atau 2 sedotan aja. Insya Allah itu sudah membantu untuk menetralisir gula-gula yang terendap dalam gigi. Tapi itu hanya opsi yang paling terakhir. Opsi yang paling utama adalah usahakan anak itu sebelum tidur minum susu dengan gelas dan tidak ngedot. Oke, jadi boleh tapi tetap diusahakan anak tidak minum dot ya saat mau tidur. Oke. Lalu ada lagi nih, ini nyambung. Kayaknya semua ini gimana cara merawat gigi bayi usia 7 bulan? Tapi dia ini susah makan dok, GTM melulu, worry juga, cuma minum susu dan giginya baru tumbuh 2 di bawah. Gimana dok? Jadi ini ibu ini punya anak usia 7 bulan. Nah, bayinya ini susah makan dan GTM terus. Ibunya worry sih karena anaknya hanya mau minum susu aja dan giginya baru tumbuh 2 di bawah dok. Gimana cara merawatnya? Dibersihkan aja giginya seperti biasa. Ada juga pertanyaan ini dari Hidayah Tuzi. Dokter, gimana cara membiasain anak usia 1 tahun buat belajar gosok gigi? Sepertinya nyambung dengan itu. Jadi intinya, biasakan membersihkan gigi anak sejak giginya belum tumbuh. Oh gitu. Jadi meskipun belum tumbuh, dibiasakan dibersihkan ya mulutnya dok? Dari awal lagi kita samakan persepsi bahwa sikat gigi itu bukan hanya membersihkan gigi, tapi juga membersihkan lidah, langit-langit, kemudian juga daerah-daerah mulut yang lainnya. Dokter, ini ada dokter gigi Anas. Untuk fluoride penggunaan perharian atau gimana? Karena kebetulan dokter gigi Anas itu, kebetulan dokter gigi Anas itu dari Jakarta dok. Kebetulan itu teman saya.
Oh Nah, ya. dia dari Hai Jakarta nih. dok, Hai, salam kenal. Ya boleh dok, bisa dijawab. ini kebetulan saya baca ya dok ya, untuk fluoride penggunaan Ya, perharian atau gimana? Karena kan ada dosis toksik ya kalau nggak salah. Oke dokter, seperti tadi kita sudah bahas dokter bahwa pasta gigi yang di luaran itu sekarang itu sudah ada yang untuk anak-anak usia 0 sampai 6 bulan, 6 bulan sampai 1 tahun ke atas, di bawah 5 tahun, bahkan sampai ada dewasa kan dok. Nah kalau menurut saya mm, itu sesuai mereka produsen membuat pasta gigi dengan klasifikasi seperti itu pastinya sudah dengan penelitian atau riset yang tertentu, termasuk dengan kondisi dosis toksik. Nah, ini kebetulan ini tentang fluoride ini adalah TA saya waktu saya PPDGS ya. Jadi memang pastinya para produsen pasta gigi sudah menyesuaikan dengan dosis yang dibutuhkan oleh anak-anak, oleh bayi, oleh batita atau oleh balita. Tapi kita sebagai orang tua juga nggak serta-merta memberikan pasta gigi itu langsung seluruh di bulu sikatnya. Tapi seperti saya sampaikan tadi dokter, cukup sebesar 1 biji kacang hijau aja. oke. Gitu, dokter. Nah, terus ada lagi nih dok, dari Mbak Desi nih, dia nanya, dia punya usia 5 tahun, gosok gigi 2 kali sehari, tapi kadang bau mulut. Kenapa ya dokter gigi Evi Cantik Solihah? Katanya gitu. Amin, alhamdulillah. Kenapa tuh dok, usia 5 tahun, sudah sikat gigi 2 kali sehari, tapi masih ada bau mulut? Oke, sekarang ini kita kembali ke halitosis pada anak-anak ya. Halitosis pada anak-anak itu pertama kita lihat adalah dari giginya dulu. Gigi anak-anak yang berlubang mau tidak mau di dalamnya itu pasti ada kumpulan bakteri ya di situ dok ya. Nah bakteri itu bisa menyebabkan, kita tahu kan bakteri bisa menyebabkan bau mulut yang nggak sedap. Itu untuk giginya. Kemudian seperti yang kita sampaikan tadi dokter, kita samakan persepsi kita samakan visi dan misi kita bahwa sikat gigi bukan hanya membersihkan gigi, tapi juga membersihkan lidah dan juga seluruh rongga mulut. Coba, Bunda dilihat, Bunda lidahnya ada putih-putih nggak? Ada jamurnya kah? Atau ada mungkin ada selip-selipan sisa-sisa kotoran yang masih ada di antara gusi dan pipinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bau mulut juga bisa disebabkan oleh anak-anak dengan riwayat alergi yang menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan atasnya. Seperti yang Dokter Rizka tahu, anak-anak sekarang kan anak-anak umumnya itu apa? Amandel ya dok ya. Nah, tonsilitis itu kan juga bisa menyebabkan bau mulut. Oh, oke. Jadi ada banyak faktor ya. Jadi bukan hanya sikat gigi aja. Jadi kita harus tetap memperhatikan kebersihan daerah yang ada di mulut. Oke, itu yang kemungkinan kedua. Yang ketiga adalah sistem pencernaan. Oke, sistem pencernaan. Seperti itu Bu Desi, cantik soleha. Iya, semoga terjawab ya Ibu Desi yang cantik dan solihah juga. Lalu ada pertanyaan nih dok. Ini dok, anakku umur 5,5 tahun, tapi kalau makan tahu, kenapa nggak bisa ngunyah ya? Ada yang salahkah dengan struktur giginya, dan giginya tidak ada yang lobang, wajar nggak? Nah, ini malah kebalikan nih, ibunya malah worry nih loh, kok anakku giginya nggak ada yang lobang ya, udah usia 5 tahun, malah ibunya worry gitu. Ada yang salah, wajar nggak sih dok kalau di usia anak segitu, tapi ternyata giginya tidak ada yang bermasalah? Sekarang saya mencoba menjawab dulu pertanyaan yang pertama. Usia 5 tahun tapi belum pandai mengunyah ya dok ya. Saya pernah pada anak saya yang pertama, itu namanya anak pertama itu kan kayak apa ya, kalau orang Jawa bilang lagi gawok ya dok ya. Anak itu nggak mau makan, kita kasih susu, kita kasih ini kayak gitu dok ya. Nah ketika saya pelajari, anak itu dia nggak mau makan karena dia sudah kenyang dengan susu. Jadi anak itu sebetulnya sudah paham tentang kebutuhan dirinya. Kenapa dia nggak mau makan? Karena dia sudah kenyang dengan susu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa dia nggak mau mengunyah dengan sempurna? Karena mungkin maaf ya, ada keterlambatan dalam mengenalkan cara mengunyah yang benar. Tahapan-tahapan empasinya. Jadi mulai dari tim halus, tim kasar, sampai anak itu harus bisa makan dengan makanan orang dewasa. Mungkin seperti itu dokter ya. Jadi
jangan enggan, karena orang tua kadang anak saya nggak mau makan dok kalau nggak di blender. Nah, saya kadang tuh pengen nanya ke orang tua, ibu anaknya bilang ya di blender dong mah, masa anaknya bilang kayak gitu, kan pasti enggak. Jadi kadang kita permakluman sendiri. Jadi harapan saya ibu-ibu, tolonglah anak-anak itu tahapan feedingnya itu disesuaikan untuk empasinya, seperti itu dokter. Oke. Ini masih banyak banget nih pertanyaannya, Dok. Ada lagi yang tanya, sebentar. Dokter ini ada Bidan Wina ya dok? Oke, boleh dok, sambil dijawab. Oke, Bidan Wina menanyakan anak 2,5 bulan masih ASI full, lidahnya ada putih-putih, apakah harus dibersihkan setiap hari? Bismillah, Bidan Wina. Seperti kita sudah menyamakan persepsi kita bahwa membersihkan gigi atau sikat gigi itu bukan hanya sikat gigi, tapi juga membersihkan seluruh rongga mulut, diantaranya adalah lidah, kemudian pipi, bibir, langit-langit anak-anak. Jadi pada bayi mulai dari lahir, saran saya adalah selalu bersihkan rongga mulutnya. Termasuk juga itu menstimulasi agar anak itu tidak asing dengan pola pembersihan gigi nantinya yang bisa kita lakukan nantinya pada saat dia berkembang menjadi anak-anak bukan lagi menjadi bayi, seperti itu. Terus ada lagi nih pertanyaan dok. Bayi sering dari Yanti_Afifah. Bayi sering memakai ngempeng atau dot, apa benar bakal merusak gigi dok? Oke, saya boleh jawab ya dok ya. Ya. Dikatakan bahwa empeng itu bisa mempengaruhi struktur atau bentuk maloklusi atau anatomi perkembangan anak-anak itu ada 3 faktor yang menyebabkan. Yang pertama adalah kekuatan dari sedotannya dokter. Kemudian lama dari sedotannya. Yang ketiga adalah usia. Kenapa usia saya taruh di terakhir? Karena usia itu adalah faktor di mana anak-anak itu sudah tidak oral fase ya dok ya. Kemudian kekuatan di sini. Ada anak yang ngempeng tapi dia cuma pakai lidah aja. Kayak gitu aja dok. Ada yang anak ngedot, ngempeng itu udah sampai ininya pipinya bergerak. Ketika anak itu nyedot atau mengulung dari empeng tadi itu dengan kekuatan yang luar biasa. Coba ya saya contohkan ya Bunda ya. Nah, ketika seperti ini, maka otot di pipi ini akan merangsang rahang itu untuk tumbuh menyempit. Yang pertama. Kemudian dengan kekuatan langit-langit, nanti saya ambil model ya dok. Oke, boleh dok. Langit-langit gigi itu akan semakin dalam. Model gigi. Pantung. Nah, karena itu kekuatan juga mempengaruhi. Kemudian bentuk empeng sendiri. Sekarang sudah ada bentuk empeng yang menyerupai dengan kontur dari nipple ibu ya, dimana diketahui bahwa nipple ibu itu anatomisnya sangat bagus untuk pertumbuhan rahang anak. Jadi itu tidak serta-merta bahwa anak ngempeng itu atau pakai empeng itu bisa mempengaruhi struktur rahangnya. Boleh pakai empeng untuk memenuhi oral fasenya, tapi bukan berarti anak rewel langsung dikasih empeng, no. Nah, ini di sini ada model gigi. Coba kita lihat, kita umpamakan dengan jempol aja. Ketika anak itu nyedot, dok. Bisa agak ke tengah. Nah, oke. Ketika anak itu nyedot, nah, otomatis jempolnya akan menekan rahang atas, palatum ya, langit-langit ya. Langit-langit. Ya. Biasanya anak-anak yang yang mempunyai bad habit nyedot jempol itu bentuk rahangnya akan sangat spesifik. Lagi bisa kan? Oke. Kurang 15.